Halo, selamat datang di channel Blegedu Story. Terima kasih sudah mau nonton, mau mampir ke channel ini. Bagi teman-teman semuanya dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, seger kewarasan, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang keberanian seorang penjual bakso dan kegigihannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai pedagang kaki lima. Namanya Pak Juremi, dia seorang pedagang kaki lima yang legendaris ya. Dia rumahnya berjarak sekitar 5 km dari rumah saya. Kebetulan beliau menitipkan gerobaknya dan berjualan di desa saya dan desa sekitar desa saya ya. Jadi hampir setiap hari dia datang ke rumah saya untuk ngambil gerobak yang dititipkan ke rumah ibu saya, rumah orang tua saya. Dan kemudian dimasaknya, diraciknya, dipersiapkan, dimasak kuahnya, terus disiapin mie-nya, kecambahnya, kolnya, dan semuanya perlengkapan atau bumbu-bumbu untuk membuat bakso itu disiapkan semua. Sambil menunggu semuanya siap atau semuanya matang, beliau seringkali berbincang-bincang dengan saya atau ngobrol dengan saya. Kadang malah dia ngobrol dengan saya itu sampai sore karena sambil bermain catur karena hobi dia kebetulan sama dengan hobi saya yakni bermain catur ya. Dan yang membuat saya sering ketawa senyum dalam hati itu gini, kalau dia misalkan bermain catur dia kalah terus gitu kan, misalkan main 2 kali kalah terus kan, dia minta lagi mau main catur lagi kan, padahal waktu sudah sore ya dan saatnya berangkat jualan bakso ya. Kadang saya kasihan juga kalau mengajak dia main catur, meskipun saya sebenarnya senang karena ada lawan main catur ya, meskipun saya nggak pandai-pandai kali ya bermain catur. Tapi ketemu sama sehobi ya dengan dia juga hobi bermain catur. Jadi kadang bermain catur sampai menjelang maghrib ya. Dia baru berangkat jualan bakso. Padahal biasanya jam 4:30, 5 itu sudah berangkat. Dan maghribnya sekitar jam 6 lah di tempat saya itu. Jadi kadang dia kemalaman itu berangkat jualan bakso. Tapi pada cerita ini kali ini saya tidak pada hari itu saya tidak mau ngajak dia main catur karena saya melihat dagangannya dia yang lumayan banyak ya, takutnya nanti ku ajak bermain catur dia nggak jadi jualan dan saya merasa bersalah dan merasa berdosa karena mengganggu orang yang mencari nafkah untuk anak istrinya ya. Jadi saya ngobrol biasa, terus dia nggak terlalu sore dia berangkat. Waktu itu berangkat dan saya nggak mengikuti. Dia berangkat sendiri ya. Saya tidak mengikuti karena dia jalan bakso kelilingnya sendiri, keliling jalan kaki ya, dari gang ke gang, dari RT ke RW, pokoknya keliling desa lah sampai sekiranya dagangan habis. Namun anehnya pada malam itu dia merasa ada yang aneh karena jualannya belum laku-laku juga. Bahkan setelah Isya itu dagangnya belum laku juga ya. Dia heran apa orang-orang di desa saya itu uangnya udah habis atau memang udah bosan makan bakso. Dia berpikiran macam-macam. Tiba-tiba dia nyampe ini, dia jalan terus kan, dia nyampe ke sebuah jembatan di salah satu pojok desa saya ya, yang perbatasan dengan desa lain ya, yang mana di jembatan itu, meskipun jembatan itu nggak terlalu besar, tapi jembatan itu terkenal keangkerannya ya.
Jadi hampir semua warga desa itu tahu bahwa di jembatan itu kadang ada sosok penampakan ya, dan penampakannya itu macam-macam ya, dari cerita-cerita masyarakat tuh. Kebetulan Pak Juremi itu malam itu lewat di jembatan tersebut, dan setibanya di jembatan Pak Juremi melihat ada sosok yang muncul, yang nampak menghantui dia ya. Sosok tersebut adalah kepala manusia yang menggelinding di tanah ya, tapi bukan Pak Juremi namanya. Kalau dia takut dan lari dan meninggalkan gerobaknya, enggak ya, karena itu sudah kalau itu menurut dia itu sudah makanan sehari-hari ya, sudah terbiasa seperti itu. Jadi dia didekatinya hantu tersebut, lalu ditendangnya dengan kaki sekuat tenaga, selayaknya menendang bola ketika bermain bola. Namun apa yang terjadi, dia merasa kesakitan karena ternyata yang ditendang tuh kerasnya minta ampun, seakan-akan menendang besi ya. Setelah itu dia meneruskan langkahnya karena hantunya sudah menghilang, dan Pak Juremi merasa sudah mengalahkan hantu ya. Dia lanjut berkeliling menjajakan dagangannya. Setelah itu dia agak-agak lega ya, karena mulai laku dagangannya, meskipun pada akhirnya nggak habis juga karena memang dagangannya yang dibawa lumayan banyak ya. Saya pada malam itu sekitar jam 11 lah, lebih dari jam 11 malam lah. Saya pas di dalam rumah menonton TV ya. Kebetulan rumah orang tua saya itu ada dua deret ya, depan dan belakang ya. Kebetulan Pak Juremi itu menaruh motornya tuh di teras rumah depan, dan saya menonton TV di rumah belakang, jadi jaraknya lumayan jauh ya, sekitar 15-10 meteran lah. Tapi saya mendengar Pak Juremi pulang itu mendengar, dan saya mendengar dia menyalakan motornya, menstarter motornya, kemudian pulang. Saya pun nggak tahu waktu itu, nggak tahu kalau malam itu terjadi kejadian yang begitu horor ya, kejadian yang begitu menakutkan ya kalau menurut saya ya, kejadian yang aneh ya, yang tidak semua orang akan berani menghadapinya ya. Saya tidak tahu karena dia langsung aja pulang, nggak bercerita. Saya tahunya setelah beberapa hari dia jualan lagi, karena setelah malam itu dia nggak jualan beberapa hari. Ternyata dia nggak jualan itu karena kakinya sakit ya, katanya bengkak, nggak bisa jalan ya. Dia ceritanya setelah sembuh ya, dia dagang lagi, jualan lagi, dan cerita terkait itu kan. Tapi dia nyantai saja ceritanya, seakan-akan dia udah biasa lah seperti itu, karena memang dia seringkali dijumpai yang aneh-aneh di jalan tuh. Ya di desa saya, yang aneh-aneh, yang seram-seram, yang menakutkan gitu lah. Tapi kalau menurut dia itu udah segojangan lah, kata orang Jawa, udah makanan sehari-hari lah, udah friendly lah kata orang sekarang kan. Kalau Jawa mungkin, kalau aku mungkin udah lari terkencing-kencing ya, udah terbirit ya. Zaman kalau Pak Juremi itu udah biasa lah. Namun kalau melakukan tindakan kayak menendang itu kan pasti ada konsekuensinya ya, seperti yang Pak Juremi alami ya. Itulah cerita sedikit ya dari Blegedu Story, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Ditunggu saran kritiknya kalau dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan ditunggu sarannya untuk channel ini agar bisa lebih menghibur teman-teman yang dimana saja yang bisa menjangkau channel ini. Terima kasih.